Mom 101, cerita mereka, inspirasi kita. Hai, selamat datang kembali di podcast Mom 101, persembahan dari Moi Mom, di mana podcast ini bisa Moms dengarkan di Spotify dan juga bisa Moms tonton lebih lengkapnya di YouTube. Nah, sekarang kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang sangat amat luar biasa. Beliau adalah dokter spesialis obgyn atau spesialis kandungan dan kebidanan yang mungkin Mom semua ini udah pada familiar nih dengan wajahnya, dengan penjelasannya dan juga dengan kewibawaannya. Aduh, aku jadi susah ngomong nih karena grogi. Soalnya termasuk salah satu dokter obgyn yang sering aku tonton juga di penjelasannya, baik itu di TV, di YouTube, dan sekarang Mom semua bisa menyaksikannya di podcast Mom 101 dari Moi Mom. Siapa lagi kalau bukan Dr. Boy Abidin. Selamat datang, Dok. Selamat datang, Intan. Selamat datang para moms and dads. Oke, Dok, sekarang gimana nih kabarnya nih? Aku mungkin mau tanya kabar dulu kali ya. Kabar, alhamdulillah sih sehat. Baik ya, jadi memang di era pandemi COVID-19 ini kan kita sebagai tenaga medis memang harus lebih ekstra hati-hati lah ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini sehat. Alhamdulillah. Pokoknya sehat terus, semangat terus ya, Dok, yang membantu para moms untuk menjalani kehamilan dan melahirkan dengan lancar. Nah, sekarang sibuk apa aja nih, Dok, kalau boleh tahu? Sekarang kesibukan saya, ini yang formal atau informal nih? Ya rutin sih, saya masih berpraktek, artinya Senin sampai Sabtu saya praktek sebagai dokter kebidanan, dan kemudian sekarang saya juga masih di rumah sakit yang sama, kita ada klinik infertilitas, jadi klinik bayi tabung ya, jadi klinik embrio namanya, jadi jadi pagi saya di klinik embrio, siang, sore sampai malamnya saya di klinik kebidanan, tetap di rumah sakit yang sama. Itu sih rutinitas hari-hari. Kemudian ya yang non formilnya ya masih ada beberapa acara di TV gitu yang intinya sih memang edukasi, kemudian juga buat beberapa konten YouTube juga masih ya, untuk konten IG story, cuman belum main TikTok saya. Oke, mungkin ditunggu ya, Dok, yang TikToknya ya, pasti follow langsung banyak nih. Apalagi kalau di situ membeberkan tanya jawab yang banyak ditanyain. Ya, kayaknya sih di YouTube aja cukup deh, di YouTube atau di IG story oke lah. Jadi bisa dibilang Dokter Boy ini konten creator juga ya, Dok ya? Iya. Sebenarnya ini awal dari waktu masa pandemi. Jadi sebenarnya sih nggak sih, waktu saya ada acara TV ya di Trans TV waktu itu sering lihat atau bertemu dengan kamera. Kemudian setelah itu acaranya tidak lanjut atau berhenti tidak ada lagi acara itu. Kemudian kangen sama kamera gitu. Nah, terus terinspirasilah kemudian gimana nih ada kamera, kemudian kita bisa mengedukasi orang ya, terus bikinlah channel YouTube. Jadi channel YouTube saya namanya channel YouTube Dr. Boy Abidin. Langsung subscribe ya, Moms ya, langsung subscribe karena pasti di sana banyak banget insight-insight yang dibagikan sama Dr. Boy. Jadi intinya sih saya ingin kalau tagline saya kan senang bisa berbagi. Jadi ini berbagi ya, termasuk di acara podcast. Apa dibilangnya? Mom 101. Mom 101. Kok saya bacanya Moi Mom? Moi Mom enggak ya? Mom 101 dari Moi Mom gitu. Jadi tagline kita cerita mereka, inspirasi kita. Nah, mereka ini bisa jadi para moms, bisa juga cerita dari Dr. Boy untuk para moms. Seperti yang hari ini kita akan bahas segala macam seputar kehamilan, baik itu tren baru atau yang lagi tren sekarang nih, Dok. Nah, salah satu yang bakal kita bahas di podcast kali ini adalah tentang jenis kelamin bayi nih, Dok. Nah, sebenarnya untuk menentukan jenis kelamin bayi itu emang beneran bisa direncanain atau enggak sih, Dok? Ya, jadi ini menarik pertanyaannya, dan juga untuk para moms dan dads yang mungkin juga saat ini sedang berpikir untuk punya anak dengan jenis kelamin laki atau perempuan ya. Jadi biasanya kalau yang pertama apa aja boleh, laki atau perempuan terimain gitu. Nah, kalau udah dapat laki pastinya berikutnya pengen dapat perempuan, atau yang kebalikannya udah dapat laki pengen dapat yang perempuan. Jadi artinya biar selesai sepasang udah itu nggak hamil lagi ya, anak dua cukup, satu laki satu perempuan. Jadi sebenarnya secara teori medis itu ada ya, tapi sekali lagi ini kita tidak memberikan garansi atau memberikan janji bahwa ini akan berhasil ya. Dengan cara macam-macam sih, ada sistem kalender, dengan sistem merubah asam basa vagina, dengan sisi posisi lah naik turun kiri dan segala macam, terus kemudian menghitung masa subur, kemudian dengan menggunakan cairan-cairan tertentu yang sifatnya mempengaruhi kualitas sperma. Jadi sebenarnya ini ada teorinya, tapi sekali lagi bahkan sampai teknik inseminasi dan teknik bayi tabung ya. Jadi kita bisa memanipulasi, karena kan yang menentukan itu adalah sperma.
Ya, jadi para moms ini nggak usah berkecil hati kalau misalnya anaknya kemudian perempuan lagi, ya itu berarti sperma suami lebih dominan kromosom X-nya. Kalau dia laki-laki lagi lebih dominan kromosom Y dari sperma. Jadi yang menentukan sperma, perempuan tinggal terima aja. Ya, jadi dimanipulasinya di sperma tadi. Ya, dan beberapa penelitian ada juga yang kemudian menarik lebih ke atas lagi adalah dengan pemeriksaan kualitas sperma atau kromosom XY-nya berapa komposisinya. Itu bisa dikerjakan, diperiksa, kemudian kalau misalnya hasilnya 50-50 berarti masih ada chance untuk laki atau perempuan. Tapi kalau misalnya 80%, 90% laki, ya biasanya diusahakan gimana juga jatuhnya laki-laki. Jadi itu sekali lagi sebenarnya hanya, ya kita sih selalu mengatakan bahwa laki perempuan itu sama, nggak ada bedanya. Jadi nggak usah pilih-pilih, yang penting ibunya sehat, bayinya sehat, aman, semua lancar, oke. Dan satu lagi, jangan banyak-banyak anaknya. Karena perencanaan itu penting ya, Dok. Betul. Ya. Kadang-kadang orang nih udah pengennya laki ya, perempuan lagi, terus sampai anaknya udah 9, 10 masih perempuan semua gitu ya. Lakinya tetap nggak dapat ya, Dok ya. Karena kenapa bilang jangan banyak-banyak? Karena resiko pada perempuannya kasihan. Ya, kalau dia terlalu banyak melahirkan, sering hamil, sering melahirkan, kasihan. Ya, artinya risiko perdarahan, risiko hal-hal yang cukup fatal pada wanitanya itu cukup tinggi, dan itu sangat berbahaya untuk kedepannya begitu. Jadi kalau bisa sih ya sudah direncanakan mau berapa laki perempuan, ya insya Allah sesuai rezeki aja, berdoa sama Tuhan. Oke, nah itu adalah penjelasan dari Dr. Boy nih. Nah, berarti kan kalau tadi itu tergantung sama kualitas sperma ya, Dok. Berarti intinya kualitas sperma itu berarti bisa berubah. Ya, sebenarnya kualitas sperma itu kalau XY-nya nggak bisa berubah kalau dia memang bawaannya lebih dominan laki atau lebih dominan perempuan. Kita bicara untuk laki perempuan ya, tapi kalau bicara untuk kualitas jumlah, bentuk, dan gerakan itu sangat mungkin untuk berubah. Jadi yang kromosom tadi itu nggak bisa berubah? Ya, secara ini sih laporan penelitian sih memang akan seperti itu. Jadi sudah ada bawaannya dari sono gitu. Oke, nah terus misalnya kayak kan suka ada tuh, Dok, mitos kalau mau anak cowok banyak makan daging. Ya, itu sebenarnya salah satu teori yang mengatakan kalau lebih banyak makan daging, harapannya kromosom Y-nya lebih dominan sehingga harapannya untuk anak lakinya lebih tinggi. Ya, kalau misalnya dia banyak makan daging tapi komponen ke spermanya memang lebih banyak perempuannya, ya nggak akan banyak berubah juga di situ. Oh gitu. Ya. Tapi sebenarnya makanan itu artinya bisa. Secara teori dia akan memperkuat, mengoptimalkan, ya, tapi tidak bisa merubah. Jadi spermanya mungkin jadi lebih bagus, lebih ini, tapi ya tetap kalau dia komponen Y-nya sedikit ya tetap sedikit sehingga akan bisa bertambah lagi. Tapi sekali lagi ini masih rahasia yang di atas. Jadi saya juga nggak bisa jawab secara pasti. Bukan 100% faktor penentu gitu ya, Dok ya. Betul sekali. Nah, mungkin Dok, Dr. Boy bisa sharing sedikit nih tentang metode atau teknik yang mungkin paling banyak digunakan atau mungkin paling dokter rekomendasikan kalau misalnya ada moms dan dads yang mau merencanakan jenis kelamin bayi. Jadi sebenarnya gini, kalau merasakan jenis kelamin itu teknologi tentunya yang harapannya, sekali lagi harapannya ya moms ya, harapannya lebih mendapatkan hasil sesuai diinginkan. Ya, jadi kalau yang tadi dengan cara natural, makanan, posisi, asam basa dan segala macam itu sebenarnya benar-benar istilahnya bebas gitu ya, nggak ada kontrolnya. Nah, kalau yang masih bisa dikontrol dengan inseminasi. Kalau inseminasi itu kan spermanya di washing, dicuci dulu. Nanti bagian androlog, bagian embriolog itu akan menyiapkan. Nanti ada teknik khusus yang sperma X dan Y-nya itu akan dipisahkan walaupun itu nggak 100%. Ya, kemudian sperma yang misalnya kalau anak perempuan ya yang X-nya dimasukkan, kalau yang anak laki-laki ya dimasukkan, walaupun kadang nggak semuanya, mungkin ada yang terikut yang perempuan atau terikut yang laki, it's okay. Jadi nanti jadinya sih ya tergantung gimana takdirnya di atas. Ya itu yang masih memungkinkan. Nah, yang berikutnya dengan teknik bayi tabung. Sebenarnya kalau teknik bayi tabung itu ya regulasinya masih belum boleh. Peraturannya memang undang-undangnya kita tidak boleh memilih jenis kelamin atas indikasi sosial. Kecuali indikasi medis, misalnya dia kalau punya anak laki ada risiko masalah kelainan genetik dan segala macam, oke, dia berarti harus anak perempuan, itu masih ada tempat. Tapi kalau dia hanya karena saya pengen anak laki karena untuk meneruskan keturunan lah, untuk warisan dan segala macam, ya itu secara ini memang masih belum diperbolehkan seluruh dunia ya. Jadi karena memang ada peraturannya ya, ya. Karena nanti akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Misalnya di negara tertentu, oh ya lebih banyak laki, nanti di situ laki semua. Nanti di negara tertentu di sini lebih banyak perempuan semua. Jadi tidak akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Makanya secara internasional sih masih tidak diperbolehkan untuk indikasi sosial. Oke, nah sudah cukup jelas nih, Dok, untuk
merencanakan jenis kelamin bayi. Nah, kalau misalnya moms and dads ini pengen merencanakan jenis kelamin bayi itu tuh sebenarnya dimulainya dari kapan? Apa dari mereka memang program hamil atau? Ya, sebenarnya sih mulainya dari sejak hijab kabul. Benar juga sih. Ya, jadi sebenarnya penentuannya dari sana. Artinya kalau kita bicara untuk program hamil, memang sebenarnya dipersiapkan sejak masa remaja untuk prianya maupun untuk wanitanya. Ya, jadi artinya kalau sudah masuk ke proses pernikahan, proses reproduksi dan segala macam itu ya sudah mengalir begitu saja. Tapi artinya dari remaja ini harus siapkan kualitas sel telur, kualitas sperma itu memang kan sebenarnya suatu proses yang berjalan sejak masa remaja itu atau anak-anak remaja pria maupun wanita itu masuk ke usia pubertas. Nah, disitulah mulai harus melakukan pola hidup sehat supaya kualitas sel telur bagus, kualitas sperma bagus. Nah, kalau untuk jenis kelamin ya nanti proses pada saat reproduksinya berlangsung. Jadi sejak remaja mungkin itu harus siapkan. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin tentang perencanaan kehamilan, terus menentukan jenis kelamin bayi. Sekarang kita beranjak sedikit nih, Dok, bergeser sedikit ke kehamilan dan persiapan melahirkannya nih, Dok nih. Nah, sebenarnya mungkin aku mau tanya yang basic dulu nih, Dok. Sebenarnya kehamilan yang ideal itu yang bagaimana sih, Dok? Oke, jadi kehamilan yang ideal adalah pertama adalah kehamilan yang diharapkan. Itu poinnya ya, karena ada beberapa pasien yang kemudian hamil memang tidak diharapkan. Tidak diharapkan itu mungkin belum menikah atau mungkin sudah anaknya cukup banyak atau tadi ya artinya tidak berencana untuk hamil. Jadi itu karena memang faktor psikologis itu sangat kuat ya. Artinya kalau ibunya happy, ibunya menerima, ibunya siap dengan kehamilan itu akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin dalam kandungan. Bahkan dan juga nanti persiapan-persiapan apa yang dilakukan karena kan hamil kan prosesnya panjang. Iya, benar. Ya, jadi hamil itu kan 9 bulan 10 hari hitungannya atau kurang lebih 40 minggu. Maka akan orang atau wanita itu kan kalau dia hatinya tidak nerima atau tidak siap, dia biasanya akan jadi ogah-ogahan, dia akan jadi malas-malesan ya, sembarangan. Jalannya juga nggak enak gitu ya, Dok, jadi jalannya nggak enak ya. Itu bukan ya untuk para dads nih ya, hamil itu bukan sesuatu yang gampang loh ya. Jadi coba aja taruh di perut gitu ya, barang yang beratnya kurang lebih 3 kilo ya, anak lahir 3 kilo. Ya, belum ditambah cairan dan segala macam mungkin 5 kilo sampai 8 kilo, penambahannya itu lumayan dan dibawa tiap hari pagi, sore, siang, malam gitu dibawa terus. Jadi itu yang pertama adalah fisik, mentalinya harus oke. Kemudian fisik ya, artinya selama hamil memang sebaiknya ibunya sehat ya. Jadi bagaimana supaya sehat ya, tadi pola tidurnya, pola makannya, pola aktivitasnya, pola olahraganya, semuanya itu harus di planning dengan bagus. Nah, kemudian kehamilan yang bagus itu ya kita katakan melakukan controlling yang bagus ya, melakukan pemeriksaan secara rutin, secara teratur untuk melihat bagaimana tumbuh kembang bayinya, sehingga kalau ada hal-hal yang perlu kita untuk yang bisa kita cegah, bisa kita deteksi lebih awal, itu akan jadi lebih baik. Jadi harapannya start awalnya bagus, maka endingnya atau proses persalinannya pun semuanya akan lebih sambil kita mempersiapkan atau mempersiapkan dan menjalani kehamilan ideal itu kan katanya kita juga harus mempersiapkan persalinan nih. Yes. Nah, persalinan kan ada banyak macamnya. Nah, itu apakah ada tips tersendiri, Dok, untuk kita memilih kira-kira mana sih metode persalinan yang tepat gitu? Baik, jadi sebenarnya inti atau akhir dari suatu persalinan atau kehamilan dan persalinan itu adalah ibu baik, ibu sehat, dan bayi baik serta bayi sehat. Jadi bukan sekedar ibunya saja, bukan sekedar bayinya saja. Nah, ini berkaitan dengan proses hamil dan berkaitan dengan proses persalinan. Ya, jadi persalinan ini kadang-kadang orang kemudian pada saat masuk trimester 3 nih, hamil-hamil udah masuk 8 bulan, dekat 9 bulan proses persalinan itu mulai cemas. Ya, bisa nggak saya lahir normal? Ada juga yang memaksa saya harus lahir normal, ya. Saya nggak mau sesar atau saya mau sesar. Artinya tiap orang punya referensi sendiri masing-masing. Jadi sebenarnya menurut saya nggak usah terlalu dipatok istilahnya, nggak usah terlalu ikut mengalir aja. Ya, kita secara tenaga medis tentunya akan melihat mana kondisi yang paling baik untuk ibu dan baik untuk proses persalinannya. Ya, jadi kalau bisa normal ya kita akan upayakan normal. Kalau normal ada risiko, misalnya terjadi masalah pada bayi, masalah pada ibunya, ya kita tidak paksakan normal. Ya, jadi sebenarnya itu prosesnya berjalan selama mungkin. Jadi ilmu pengetahuan, teknologi dan segala macam itu sebenarnya membantu untuk supaya proses persalinan itu berujung dengan ibu dan bayi baik. Ya, jadi jangan ada kemudian orang ini dokternya pro normal, dokternya pro sesar dan segala macam. Sebenarnya enggak. Kita punya ilmu, kita punya protap, punya panduan. Oke, ini untuk lahir normal semuanya memenuhi syarat. Oke, kalau memenuhi syarat kita akan bantu prosesnya. Kalau ini ternyata pada saat proses berjalan ada kendala untuk lahir secara normal, ya, misalnya masalah panggul, misalnya risiko perdarahan, atau ada ketubannya terlalu sedikit, atau ada masalah dengan bayinya, ada segala macam yang memang kalau diupayakan secara normal ada risiko
bayinya nangisnya nggak bagus, atau kemudian ada risiko perdarahan, atau bahkan ada risiko terjadi kematian dan segala macam, itu semuanya akan diinformasikan dan tentunya kerjasama ya antara dokter, pasien dan juga keluarga. Ini kadang-kadang nih para dads-nya juga perlu support yang baik ya. Kadang-kadang suka baca berita, dengar berita, atau cari ini si itu bisa normal. Tidak semua proses persalinan itu sama untuk setiap orang. Bahkan pun proses anak pertama, proses anak kedua pun juga nggak akan sama. Jadi jangan dulu lahir normal, masa sekarang harus sesar misalnya seperti itu ya. Itu sebenarnya nggak bisa dipakai patokan ya. Mungkin dulu semuanya oke, tapi sekarang mungkin ada kendala lain. Jadi ikuti aja prosesnya, jalani semua, kemudian percayakan pada tenaga medis ya, dokter maupun bidan, kemudian ibunya jalani semuanya dengan sepenuh hati dan dengan support dari keluarga. Saya rasa ujungnya kita harapkan sih ibu dan bayi baik, itu sih sebenarnya. Oke, jadi apapun itu pasti semuanya akan menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi saat itu. Nanti ibu kalau sudah masuk 9 bulan kita lihat apakah posisinya semua oke, cairan ketubannya oke, plasenanya oke, nah baru kita bisa. Tapi memang 9 bulan ya dok ya? 9 bulan 10 hari. Maksudnya untuk penentuannya dimasuk di trimester 3 biasanya kita lihat. Jadi trimester 3 awal sebenarnya juga udah ya, bisa. 7 bulan, 8 bulan sebelumnya kita lihat nih prosesnya. Apakah ada masalah tumbuh kembang bayi, ada masalah dengan letak plasenta, ada masalah dengan cairan ketubannya, dengan tali pusatnya dan segala macam. Nanti kita lihat juga dengan panggul ibunya ya, artinya kan dengan besar bayi yang segitu tuh muat nggak panggul dan segala macam. Itu semua nanti kita bicara di situ. Ya lucu juga, ada juga yang pasien baru hamil nih, dok pokoknya saya harus sesar dok, saya nggak mau lahir normal dok. Lah ibu kenapa bu? Saya bilang gitu. Ya biar utuh dok di bawah katanya. Oke, itu pilihan ya. Jadi sekali semuanya memang didiskusikan ya, tapi tentunya secara medis kita akan mengusahakan supaya endingnya ibu dan bayi baik dan selamat sehat, dan ya. sehat. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang berbagai macam dan gimana cara kita memilih metode persalinan. Kalau misalnya tren melahirkan di rumah dok, ya. Itu bagaimana nih? Oke, jadi kalau bicara proses persalinan dulu sekali ya, orang melahirkan memang belum ada tenaga medis, belum ada fasilitas pelayanan kesehatan yang optimal, yang baik ya. Jadi dulu itu orang melahirkan selain di rumah juga mungkin dulu orang yang zaman-zaman dulu banget lahirnya mungkin di hutan, di kebun, dimanapun dia bisa melahirkan ya tanpa ada bantuan dengan proses secara alami ya. Dalam kondisi tertentu memang bisa lahir seperti itu, tapi ada risiko ya, artinya bisa aja terjadi kesulitan pada saat mengeluarkan kepala, misalnya letaknya sungsang, atau misalnya ada lilitan tali pusat yang menyebabkan proses persalinan terhambat ya. Jadi hal-hal tersebut itu nggak bisa kita samaratakan ya. Jadi kalau mau melahirkan di rumah itu sekali lagi pilihan, tapi juga mesti diingat bahwa ada risiko yang mengancam di situ ya. Apakah risiko pada ibu, apakah risiko pada bayi ya. Jadi kalau di beberapa negara memang masih ada proses persalinan di rumah, tapi itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, nggak dadakan. Oke, saya langsung mau lahir di rumah ya, dan dia sudah menyiapkan kalau terjadi masalah atau ada risiko, dia sudah tahu nih harus refer kemana, dia sudah tahu, sudah punya fasilitasnya untuk pergi dalam waktu setengah jam, 1 jam itu sudah sampai. Jadi nggak begitu ini kepala udah nyangkut gitu ya, keluar kemudian aduh ini nggak bisa, ini cari mobil nggak ada, cari ini nggak ada, ini wah ini belum tahu, itu tidak direncanakan dengan baik. Ya, jadi sekali lagi sih memang lebih aman memang lahir dengan ditolong oleh tenaga medis ya, yang terlatih ya, nggak harus dengan dokter, bisa dengan bidan ya, tenaga medis yang memang terlatih untuk persalinan. Kemudian ini kita bicara untuk seluruh Indonesia, seluruh daerah ya, artinya tidak hanya di kota besar aja. Kemudian dengan fasilitas kesehatan yang memang memadai. Dan kemudian untuk ibu hamil sih sebaiknya memang melahirkan di mana si dokternya atau tenaga medisnya tahu riwayat saat hamilnya. Ya, jadi tahu nih ABC dari awalnya seperti apa, sehingga pada saat proses persalinan bisa dipersiapkan sebaik mungkin. Jangan dia lahir atau periksa di tempat mana, kemudian lahir di tempat mana yang benar-benar dia nggak tahu cerita sama sekali, datang-datang tiba-tiba kaki bayi udah nongol keluar gitu ya. Ini minggu ini bayinya berapa kilo taksirannya, ini bangun ibu bagaimana, artinya nggak ada persiapan. Riwayat kesehatannya nggak ada ya? Nggak ada riwayatnya, jadi itu sebaiknya kalau memang mau pindah tempat sebaiknya dihamil 8 bulan lah gitu ya, artinya dia datang ke tempat yang dia tuju berikutnya, tapi paling nggak sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan sehingga paling tidak sudah ada persiapan gitu. Jadi itu sih pentingnya ya. Jadi melahir di rumah itu pilihan, tapi dengan risiko yang harus dihadapi. Artinya jangan kemudian menjadi menyesal, ya tahu gitu saya kan lahirnya tahu gitu. Nah artinya ini karena masalahnya adalah 2 nyawa ya, ibu dan bayi ya. Kalau ketolong dua-duanya selamat, dua-duanya oke. Ya, dan kemudian kalau nggak ketolong, misalnya ada masalah pada ibu ini, ada penyesalan yang itu ya nggak bisa
nggak bisa diganti dengan apapun dan nggak bisa di betul sekali. flashback lagi ke belakang ya, gitu bisa ya dok diputar ya. balik deh. Oke, nah itu dia Mams, sedikit insight dari Dr. Boy seputar melahirkan di rumah. Jadi sebaiknya memang perencanaan melahirkan itu benar-benar hasil kolaborasi ya dok ya antara pasien dengan objinnya gitu ya. Betul, dengan tenaga medisnya, pasiennya dan keluarga tentunya ya. Karena kalau di kita ini sudah cerita aja, banyak kadang-kadang yang anaknya sudah cukup dewasa ya, artinya dewasa, dia sudah berumah tangga, kemudian mau melahirkan masih nanya, "Ma, saya lahirnya di mana? Ma, boleh nggak ini?" Saya pikir yang mau melahirkan ibu atau ibu ya? Saya bilang gitu, siapa nih yang mau melahirkan gitu ya? Artinya dengan sopan saya tanya. Jadi kondisi seperti itu sebaiknya memang artinya ya suami istri sudah mandiri untuk menentukan, oke, saya mau melahirkan dengan proses ini seperti ini gitu. Jadi dan sudah sepakat. Ya, jadi itu moms and dads ini perlu perhatian betul nih. Kadang-kadang ini juga menghambat atau menjadi kita menjadi mengulur waktu untuk proses persalinan yang mungkin dalam titik yang ini emergensi begitu ya, emergensi, sedangkan keputusannya nggak bisa diputuskan segera. Dia harus telepon orang tuanya, harus telepon mertuanya, harus telepon ini itu dan itu keputusannya menjadi hambatan. Ya, karena pada kondisi tertentu emergensi kadang kita harus segera memutuskan untuk menyelamatkan nyawa bayi atau nyawa ibu. Itu sebenarnya juga menjadi decision maker ya dok ya, ketika di masa-masa menentukan mau menjalankan persalinan yang jadi sebenarnya sih kalau di nggak tahu ya, sekarang saya nggak tahu apa tuh, kalau sebelum menikah tuh ada yang namanya konseling atau apa ya, kayak kuliah atau apa ya, sejenis penyuluhan pernikahan atau pranikah atau sebelum nikah gitu ya. Nah itu selain dibicarakan mengenai bagaimana berumah tangga yang baik, kemudian bisa diceritakan juga proses kehamilan, persalinan, juga di situ proses untuk kontrasepsi ya, segala macamnya itu sebaiknya masuk dalam satu materi sehingga dia betul-betul masuk ke jenjang rumah tangga atau kehidupan rumah tangga yang seutuhnya. Dipersiapkan semuanya dengan matang gitu ya dok ya. Nah kalau ngobrolin seputar salah satu metode yang sekarang lagi banyak diperbincangkan, yaitu metode ERACS. Kita bilangnya ERACS. Oke, metode ERACS. Artinya dok kepanjangannya adalah Enhanced Recovery After Cesarean. Ya, artinya sesuai di dua kata pertama, enhance recovery. Jadi dia recovery-nya, pemulihannya jauh lebih cepat. Ya, itu yang kemudian menjadi dalam tanda petik menjadi seksi, menjadi nilai jualan beberapa klinik. Sebenarnya ini bukan metode baru. Ini sudah cukup lama. Ya, kita pun juga selalu selama ini kalau proses sesar ya, kalau memang melahirkan sesar, kita akan mengupayakan supaya pasien itu cepat mobilisasi. Ya, cuman memang di metode ERACS ini ada beberapa keuntungan. Pertama, dia atau beberapa cara atau metode. Jadi ini sebenarnya suatu metode yang merupakan rangkaian persiapan proses persalinan dengan sesar. Jadi mulai dari persiapan puasanya, kemudian persiapan anestesinya, kemudian nanti setelah operasi tindakannya. Jadi intinya memang kita memberikan kenyamanan ya. Sebenarnya lahir sesar tetap kita intinya memberikan kenyamanan. Hanya ini memang sangat tergantung pada ambang nyeri tiap-tiap wanita atau ibu hamil, ibu melahirkan tadi. Ya, ada orang yang kalau kena jarum sedikit aja udah teriaknya luar biasa, ada juga yang kena pisau masih ketawa-ketawa aja gitu. Artinya ambang nyeri orang akan berbeda. Jadi sebenarnya teknik operasinya apa semuanya sama, hanya tadi kita akan memberikan supaya dia lebih cepat recovery ya, lebih cepat bergerak, lebih cepat beraktivitas sehingga dia tidak terlalu memikirkan rasa sakitnya. Ya, jadi sakitnya itu tetap dengan efek anestesi ya. Jadi kita upayakan senyaman mungkin supaya pasien itu bisa segera bermobilisasi atau bergerak untuk menyusui bayi, mandiin bayi dan segala macamnya gitu. Tapi untuk bedanya tuh dengan yang tanpa metode ERACS itu gimana dok? Maksudnya kayak apa bedanya? Persiapan puasanya aja, karena nanti anestesinya pun yang diberikan dosisnya itu setengahnya, artinya jauh lebih sedikit, jadi memang efeknya akan menjadi lebih pendek. Kemudian persiapannya sih kalau menurut saya hanya diperpendek aja jedanya. Misalnya dia kalau puasa 8 jam, nih puasanya jadi 2 jam, 4 jam aja. Kemudian setelahnya kalau misalnya kita minta di 24 jam dia baru bergerak, ini di 8 jam dia sudah harapkan sudah bisa bergerak gitu ya. Jadi karena semuanya dilakukan, jadi tidak hanya satu poin aja, tapi semua poin itu harus diikuti dari awal ke awal. Tapi sekali lagi tergantung si pasien. Kalau misalnya kita, Ibu 8 jam Ibu ini sudah bisa kita mobilisasi, sudah bisa jalan, misalnya, tapi Ibu, dok saya masih nggak enak, masih nggak nyaman, saya mau baring aja, mau istirahat, itu juga boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau itu kita, tapi kalau yang
ibunya bisa cepat bermobilisasi pun sudah kita bolehkan. Jadi lebih nyaman lah dalam tanda petik memang dengan prosedur yang sebenarnya hampir sama dengan prosedur yang biasa, cuman kita memotivasi ibu atau menginfokan ke ibu bahwa ini kita harapkan lebih cepat. Recovery-nya lebih cepat gitu ya dok ya. Nah berarti nggak bisa dong dok, kan karena ada yang bilang kayak RX tuh nanti nggak nyeri sama sekali loh atau apa loh kayak gitu. Berarti relatif kan ya, relatif. Tergantung sama tingkat ambang nyeri tetap orang. Oke. Ya tetap sih. Jadi kalau orang memang ada orang yang sebenarnya kita bicara dengan metode yang sebelum ERAX ya, artinya metode yang biasa kita kerjakan. Ya itu ada pasien juga begitu selesai operasi saya ini bilang, dok udah selesai dok. Nah, bahkan saya itu bayinya udah keluar bu, gitu. Jadi si pasien itu benar-benar nyaman, benar tidak merasakan. Jadi ada juga orang yang sampai 3 hari 4 hari masih keluh ini keluh itu dan segala macam. Bahkan sampai seminggu dia masih nggak mau bergerak, dia masih tidur terus. Nah kalau yang seperti itu kita memang harus sedikit paksakan, karena kalau itu sebaiknya memang 24 jam dia harus sudah bergerak ya, karena kalau dia baring terus juga akan memperlama proses penyembuhannya ya. Jadi sebenarnya sangat individual, relatif banget ya dok ya. Oke, nah selain ERAX mungkin aku pengen tanya juga nih ke dokter Boy tentang ILA. Metode ILA. Nah itu gimana tuh dok? Itu sebenarnya ILA kan interlabor anestesi. Jadi proses anestesi atau penghilangkan rasa nyeri dalam proses persalinan. Biasanya kita pakai juga untuk lahir normal tapi tanpa nyeri ya. Biasanya kita kasih dengan epidural atau spinal, nanti diberikan oleh dokter anestesi. Kemudian kita harapkan proses persalinannya lebih nyaman karena ambang nyerinya atau rasa nyerinya dikurangi, sedangkan proses kontraksi tetap berjalan. Jadi ibu tetap bisa mengedan, tetap bisa itu, tapi tidak terlalu sakit gitu. Ya itu teknologi anestesi ya. Bahkan kalau itu bisa dilakukan juga nanti disambung kalau memang harus sesar, anestesi tetap berjalan. Jadi sebenarnya itu anestesi yang punya. Tapi itu ada indikator-indikator tertentu nggak sih dok, kayak kamu lebih baik pakai ILA aja atau normal biasa sebenarnya kita lihat kondisi ibu dan bayi. Jadi biasanya kalau memulai untuk teknik anestesi pada saat proses persalinan normal, kita lihat apakah semua syaratnya terpenuhi tidak. Misalnya tensi tekanan darah ibu bagus, detak jantung bayi bagus, kemudian proses jalan lahirnya atau panggulnya bagus, semuanya kita penuhi syarat itu baru kita minta tolong bantuan anestesi untuk dilakukan. Jadi memang semuanya ada penilaian terlebih dahulu ya. Jadi nggak semua orang akan bisa dan itu semua tergantung penilaian secara medis. Nah, tadi kita udah banyak banget dok ngobrol seru ya tentang persiapan kehamilan, menjalani kehamilan, memilih persalinan. Nah, sekarang aku tuh sebenarnya kepo sih dok, sebagai salah satu pasien dari dokter kandungan kan. Zaman sekarang tuh dokter kandungan tuh bisa di-chat kapan aja ya via WhatsApp. Nah itu tuh gimana sih dok? Aku tuh penasaran apakah semua objin itu punya admin? Jadi gini. Kalau saya sendiri sih memang awal-awal nggak terlalu memberikan nomor kontak ya. Jadi dulu saya punya cuma 1 nomor handphone. Tapi kemudian lama-lama demand-nya atau permintaannya memang banyak ya. Akhirnya saya bikin 1 nomor khusus untuk konsultasi atau komunikasi dengan pasien. Dan itu memang oke, saya berikan, saya itukan fasilitasnya supaya pasien itu bisa berkomunikasi. Ya, jadi ada beberapa tipe pasien. Ada beberapa tipe pasien kalau dia nggak dikasih nomor, ya nggak dikasih nomor atau kita bilang, oh Bu nanti kalau ada apa-apa ibu hubungi rumah sakit aja. Karena kalau saya lagi operasi, lagi tindakan, lagi itu mungkin saya nggak langsung angkat. Kalau rumah sakit kan 24 jam, 7 hari seminggu pasti akan diangkat. Nah kalau yang seperti itu ya pasiennya dikasih nomor handphone itu dia malah nggak nelpon, malah nggak nyari-nyari gitu. Begitu kita kasih nomor ibu, ini silakan saya kasih nomor, dia nggak nyari. Kalau yang nggak dikasih malah dia sibuk aja nyari gitu ya. Nah itu satu tipe pasien. Kemudian ada tipe pasien lagi yang karena dikasih nomor kontak ya, ini ada beberapa nggak semua. Kadang-kadang ada pasien yang kemudian memanfaatkan untuk kemudian dia menawarkan, dok saya kerja di asuransi, dok saya kerja di ini MLM lah segala macam gitu kan. Ada yang seperti itu. Ya udah kita secara halus lah kita bilang, maaf Bu kalau yang begini ini kita nggak itu kan gitu. Terus ada juga yang pasien kemudian menjadi sangat posesif gitu. Jadi dia nelfon itu dikit-dikit, dok saya mau makan durian boleh nggak dok? Nih. Duriannya itu dari depan mata nih ceritanya. Terus difotoin duriannya ya dok ya? Terus ada juga gini, dok saya mau berenang boleh nggak dok? Kayak gitu ya. Dikit-dikit dia mau melakukan apa, dia nanya. Ya awal-awal sih memang kita artinya dalam tanda petik masih wajar kita akan jawab. Tapi kalau sudah
sudah ini ya lama-lama mungkin dia ngerti sendiri gitu ya. Itu. Jadi memang nomor itu tetap kita perlukan. Cuman sekali lagi memang kadang-kadang nomor itu nggak selalu 24 jam, nggak selalu 7 hari kita bisa ini. Jadi kalau saya biasanya baru buka handphone atau nomor WA pasien itu di mana saya memang ada waktu atau senggang. Jadi nggak selalu itu setiap detik, setiap saat dia WA. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang dapat nomor punya nomor saya terus kemudian nge-WA nggak langsung direspon gitu ya. Jadi saya kadang-kadang begitu selesai praktek mungkin di antara jeda itu mungkin 5 menit 10 menit saya buka, saya lihat kalau memang yang penting-penting saya segera balas, kalau yang memang nggak terlalu itu ya mungkin dijawab seperlunya aja gitu ya. Jadi kalau yang emergensi sih jangan berharap dari nomor itu ya. Kalau ada perdarahan, ada mules, ada tanda-tanda persalinan, ada pecah ketuban dan segala macam, ke rumah sakit langsung ke rumah sakit, nggak perlu ngehubungin dulu karena itu benar-benar langsung harus ditindak ya dok ya. Jadi memang kadang-kadang itu lebih memberikan kenyamanan buat pasien. Jadi begitu dia dikasih, asal dia punya aja nomornya, kadang mereka nggak pernah pakai sama sekali. Gitu ya dok ya. Hanya untuk apa ya safety aja gitu. Iya benar. Oke. Nah sama kan Dokter Boy juga aktif nih di Instagram. Apa dok Instagramnya? Ayo Mams follow semuanya. Instagram saya ya Mams ya, saya @boystog. Ayo Mams di follow. Nggak cuma Mamsnya sih, kayaknya saya juga karena bapak-bapak tuh harusnya perlu banget ngerti tentang kehamilan. Jadi kan, Instagram itu saya ada feed, ada story ya. Jadi kalau feed ini memang kita gini, kan memang saya ada admin ya, artinya diatur, berarti ada beberapa saat kita menampilkan foto, beberapa saat menampilkan video. Kemudian untuk yang story sih memang ya apa yang menurut saya menarik atau yang ada sisi informasinya itu saya naikkan di story. Jadi nggak semua naik di feed gitu ya. Dan sekali lagi sih di Instastory itu di IG itu sebenarnya nggak murni untuk cari follower sebanyak mungkin. Tapi emang mau berbagi ya dok ya, berbagi informasi. Senang-senang aja ya. Nah kan kalau di Instagram tuh di DM itu kan pasti banyak pertanyaan tuh dok. Tuh gimana tuh? Ini saya sebenarnya punya utang gini. Ada banyak yang nge-DM, ada banyak yang juga ke Yahoo Messenger, ada banyak yang juga bertanya di kolom email, ada juga di YouTube ya. Kemudian banyak artinya gitu. Jadi saya sebenarnya memang merasa punya utang nih, artinya nggak enak juga, nggak semuanya bisa saya jawab ya. Kalau dijawab semua juga saya nggak ada waktu untuk itu. Jadi mungkin nanti berikutnya saya mungkin perlu admin nih kayaknya. Oh gitu, oke lowongan admin dibuka. Ya karena gini, kalau saya lihat itu kan memang kalau di media sosial itu kan nggak hanya kota Jakarta aja, seluruh Indonesia. Beberapa ada kemarin yang udah sangat memohon-mohon gitu ya dari luar Jakarta, dari luar Jawa ya, dari waktu itu dari Gorontalo, ada yang dari Ambon, ada dari Papua, dari Kalimantan gitu ya. Dia punya masalah medis yang kemudian dia perlu banget konsultasi begitu. Ya itu memang beberapa saya jawab, tapi sekarang sebenarnya ada media yang lebih membantu ya. Sejak era pandemi ini kita ada telekonsultasi. Iya benar. Ya telekonsultasi itu nanti ya ini saya lagi range atau rancang supaya itu bisa lebih optimal lagi. Ya, jadi kalau di DM diketik tuh terus terang saya orangnya nggak terlalu ya. Kalau jawaban WA, dong ini dia udah panjang, terus saya bilang oke gitu. Iya, jawabannya singkat ya. Jangan cuma gitu doang, 1-2 kata aja gitu, nggak banyak. Jadi tapi yang penting kan terbalas ya dok ya. Nah, kalau misalnya telekonsultasi itu kan akan lebih nyaman ya, kita bisa ngobrol, kita bisa dua arah. Ya kadang-kadang terus terang bahasa WA itu kan niat atau maksud kita A, tapi orang menangkapnya maksudnya B. Ya multitafsir betul. Jadi itu kadang-kadang saya membatasi betul, dan kadang-kadang kalau di WA itu pun juga mereka screen capture. Artinya itu menjadi hitam di atas putih, bukti nanti, oh ini kata dokternya begini. Dia nanti dikonfrontasi atau itu. Jadi saya agak hati-hati untuk menjawab atau memberikan informasi melalui media sosial. Jadi benar-benar karena kan rekam jejak digital itu kan nggak bisa hilang ya. Artinya begitu sudah artinya memang kita harus lebih hati-hati lah. Oke, makanya sebenarnya kalau misalnya emang mau jawaban jelas dan lengkap, telekonsultasi itu atau telekonsultasi atau datang. Iya gitu betul. Ya, jadi ini kan memang di era pandemi ini kan tadi ya, waktu rumah sakit kita mulai lagi pik-piknya lagi ini, jadi pasien juga takut datang, kita juga menjaga jarak juga untuk keamanan gitu. Nah, akhirnya solusinya telekonsultasi. Ya telekonsultasi waktu awal-awal sebelum ada aplikasi atau sebelum ada medianya kita pakai WhatsApp ya. Tapi tetap sih saya jawabnya juga cuman. Jadi mohon maaf ya. Biasanya video ya dok ya kalau telekonsultasi. Iya, kalau itu video kita bisa lihat, bahkan data pun dia bisa dikirim, bisa itu semuanya akan bisa lebih mudah gitu, lebih jelas. Oke, nah itu kan seputar interaksi dengan pasien nih dok.
Terus aku penasaran lagi, sebagai dokter kandungan itu kan harus siap sedia 24 jam ya? Oke, 24 jam 7 hari kayak nggak ada libur gitu. Terus misalnya ada ibu melahirkan jam 12 malam, nah itu tuh gimana dok cara ngatur waktunya? Oke, sebenarnya sih saya ya itu sebenarnya udah konsekuensi sih ya. Artinya dari sisi awal, dari sejak saya mengambil pendidikan. Jadi awalnya gini, saya tertarik diambil ke bidan itu kan pengalaman waktu saya di Puskesmas. Saya waktu itu Puskesmasnya di Kepulauan Riau. Itu waktu itu kita masih dokter umum. Kemudian saya di sana kita punya 3 dokter waktu itu di Puskesmas itu. Yang satu senang ngurusin anak, satu ngurusin administrasi. Jadi urusan apalah rapat-rapat dan segala macam. Nah saya tuh kebetulan tugasnya ngurusin yang bidan-bidan, dukun dan segala macam, proses hamil, persalinan, posyandu, pokoknya kerjaannya begitu-begitu. Jadi memang ya saya merasa menikmati proses itu gitu. Jadi makanya kemudian saya sekolah dan ya itu memang konsekuensi untuk kita memberikan pelayanan karena memang apa ya, kalau sisi kita sebagai dokter kebidan itu melahirkan, menolong orang itu rasanya ada kepuasan secara batin ya. Kita nggak selalu bilang kepuasan secara materi karena materi itu ya artinya sangat individual, sangat fleksibel. Tapi kalau batin tuh nggak bisa dibeli dengan uang ya. Setuju. Jadi kalau misalnya nih ada pernah tolong persalinan, selamat semua gitu, nanti beberapa saat lagi ketemu di kota mana lagi jalan-jalan, dok ini dulu dokter anaknya yang ditolong sama dokter gini-gini. Itu saya tuh kadang-kadang terharu ya. Artinya ada kebanggaan, ada kebahagiaan yang dirasakan walaupun mungkin saya nggak terlalu banyak menghafal. Hafal sama pasien tapi pasien kemudian jadi ada. Jadi itu sih mungkin nilai itu yang membuat saya tetap semangat gitu ya, membantu untuk memberikan menjadi bagian dari kebahagiaan setiap calon orang tua gitu ya dok. Betul sekali. Keren sih dok. Nah dokter ada ini nggak dok? Ada cerita yang paling unik nih? Kan pasti udah ratusan ribuan pasiennya yang dokter tanganin. Cerita paling unik, paling seru mungkin pernah nanganin pasien yang kayak gimana? Sebenarnya ada dua ya. Ada cerita yang sedih, ada cerita yang membahagiakan. Ya cerita sedih itu memang waktu kita di daerah ya. Waktu itu di daerah kita menemukan satu pasien yang ini kejadiannya sih waktu itu masih di tempat saya bertugas di Kepulauan. Jadi waktu itu pasien itu hamil tapi usia remaja. Dia hamil usia remaja, dia melahirkan. Ya kita waktu itu kontak-kontaknya belum pakai handphone, waktu itu pakai radio 2 bandnya orari kayak gitu ya, yang jauh. Dok, ini dilaporkan ada pasien harus melahirkan gini tapi plasentanya tertinggal kayak gitu. Oke, segera aja kirim ke Puskesmas, kita bantu untuk ini. Tahu nggak? Dia ngasih tahu hari ini, baru sampainya kapan? 2 hari kemudian. Karena fasilitasnya jarak karena fasilitasnya semuanya nggak ada. Jadi dia datang nih, bayinya sih digotong sama keluarganya, ibunya digotong dengan plasenta yang masih di dalam rahim dia, tapi itu baunya udah bau busuk. Ya artinya sudah infeksi karena kan memang ya di sana fasilitasnya terbatas banget gitu. Ya datang kita waktu itu kan memang rumah sakitnya dengan fasilitas kecamatan ya. Jadi kita harus kirim lagi ke kabupaten. Ya sedihnya waktu itu kita datang akhirnya kita hanya bisa bantu dengan pasang infus sebisa mungkin kita lakukan ya, kita kasih antibiotik, kita kasih ini, kemudian segera dilarikan ke kabupaten dan itu dari tempat saya ke kabupaten itu masih kurang lebih 2 jam lagi. Ya dan nggak enaknya begitu sampai kabupaten, ya sampai kabupaten memang karena sudah terlambat ya, kabupaten sudah parah dan akhirnya nggak ketolong pasiennya, ya pasien meninggal. Jadi itu membuat saya ya gimana ya, memang untuk menolong itu nggak hanya kita tahu ilmunya tahu ini, tapi kan fasilitas pendukung semua itu harus mendukung. Sedih juga banget karena itu anaknya masih remaja banget sih ya, masih belasan tahun lah umurnya ya, anaknya sebenarnya datang dengan kondisi gizi yang buruk juga, memang badannya kurus ya, status gizinya kurang bagus ya. Itu sih yang miris buat saya ya. Ingat banget itu kejadian itu yang membuat ya ini memang masih kerja keras untuk semuanya lah ya, artinya dari aktivitas sektoral itu untuk bisa menyelamatkan ibu dan bayi. Ya bayinya sih selamat sih alhamdulillah. Kalau saya itu bayinya digondong dibawa keluarganya waktu datang, waktu dirujuk, cuman ibunya dalam kondisi yang sudah sangat jelek. Itu sih yang satu berita sedih ya. Kalau berita gembiranya, senang bisa melahirkan ya banyak
proses melahirkan itu menyenangkan sih ya. Semua menyenangkan ya, Yang paling lucu sih waktu itu ada melahirkan anak kembar. Jadi ini kembar 2 dok atau kembar dua. Dan ini prosesnya lahir normal dua-duanya. Dua-duanya lahir normal. Sampai sekarang gitu saya kadang-kadang lucu suka ketemu nih ibunya kalau jalan-jalan di mall. Dok, ini dulu anaknya itu udah lucu-lucu gitu ya. Lucu gitu. Dan dua-duanya lancar proses persalinan karena posisinya memang memungkinkan untuk lahir normal dan itu sangat ya happy gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling menyenangkan ya kalau ketemu dengan anak. Sampai kemarin tuh ada acara di sekolah anak saya gitu ya. Anak itu pokoknya juara sekolah itu lah, satu angkatan juara terbaik lah ininya gitu kan. Terus waktu itu saya diminta untuk perwakilan memberikan sambutan gini-gini. Oke, dia datang dapat piala gini-gini. Selesai acara itu kan kita ramah tamah ya gitu ngobrol. Ibunya datang, dok, ini dulu anaknya yang nolong dokter loh dok. Saya sampai saya bilang gitu terharu banget gitu ya. Bisa melahirkan kemudian anak itu kemudian berprestasi, anaknya sehat, bagus ya, pintar, cerdas dan segala macam tuh. Dan dokter lihat wujud besarnya berprestasi gitu ya. Dan dokter bisa padahal itu bukan saya yang ngajarin ya. Bukan saya ngajarin, tapi artinya ada adil di situ bahwa kalau orang tuanya terus kemudian mendekati saya kan nggak inget juga ya gitu. Orang tuanya deketin saya terus dia bilang ini dulu yang nolong dokter loh dok, proses ini gini, inget nggak dok gini. Iya bu saya nggak inget loh, tapi artinya saya senang gitu ya, ikut senang bahwa si anak ini kemudian ya jadi juara teladan, juara terbaik di sekolahnya di angkatan itu gitu. Jadi ya sih kayak itu sesuatu yang aduh dokter Boy sampai berkaca-kaca di matanya. Luar biasa sekali sih dok. Oke. Luar biasa sih, menyenangkan sekali ngobrol-ngobrol bareng Dokter Boy. Sebenarnya kita pengen panjangin lagi nih dok durasinya, tapi kayaknya pasien Dokter Boy udah banyak yang menunggu nih. Mohon maaf ya, tapi seru sekali Intan. Jadi ya untuk Moms and Dad saya senang sih, artinya bisa ngobrol, bisa berbagi. Jadi sebenarnya sekali lagi yang saya ingin sampaikan untuk Moms and Dad lagi menjalani proses kehamilan ya, itu direncanakan dengan baik. Jadi sekali lagi bahwa hamil, melahirkan atau apapun itu adalah suatu proses yang berjalan secara alami. Dan sekali lagi anak itu adalah titipan Tuhan, bukan punya kita, bukan ibu yang bikin, bukan bapak yang bikin, ya bukan dokter juga yang ini, tapi semuanya ada titipan. Yang kita jaga titipan itu sebaik mungkin, ya semuanya bahagia. Nah itu adalah petua yang sangat luar biasa dari dokter Objin kesayangan kita semua, Dokter Boy Abidin. Mungkin dok bisa promote sekali lagi nih kalau mau mendengarkan penjelasan dokter. Jadi untuk Moms and Dads ya, jadi sekali lagi tagline saya adalah senang bisa berbagi ya. Senang bisa berbagi. Terutama untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Jadi Moms and Dads silahkan cari informasi, cari pengetahuan sebanyak mungkin ya dari sumber manapun, tapi sekali lagi harus sumber yang baik supaya yang benar. Jangan berita-berita hoax, berita-berita yang negatif. Kalau mau cek di Instagram saya boleh @boyspog. Kalau di YouTube saya ada YouTube-nya Dr. Boy Abidin ya, logonya warna hijau terang Boy Abidin. Oke, silakan nanti cari di situ. Kalau misalnya mau di Yahoo juga ada @boyspog juga. Oke. Ya. Kalau mau cek di ini juga mau apa? Moimam.id. Moimam. Ya ini tulisannya gini nih ya. MOOIMOM. Ya, Oke. Yes. Nah, jadi Mams kalau misalnya mau lebih lanjut ngobrol-ngobrol ataupun mendengarkan berbagai macam penjelasan seputar kehamilan dan melahirkan dari Dr. Boy Abidin, langsung follow dan subscribe YouTube channel dan juga Instagram Dr. Boy Abidin. Dan jangan lupa juga untuk like podcast kita dan juga subscribe YouTube channel Moimam dengan klik tombol di bawah. Nah, kalau gitu mungkin aku mau mengucapkan terima kasih banyak nih dok atas waktunya. Saya juga terima kasih banyak. Senang banget, sumpah bisa ngobrol sama dokter. Terima kasih juga untuk Moms dan Dad semua yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Kita ketemu lagi di next Moimam Podcast selanjutnya di episode Mom One on One yang selanjutnya. Bye! Mom 101, cerita mereka, inspirasi kita.